Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistematika penyusunan kamus Arab berdasarkan sistem hijaiyah atau nizam hijai. Nah, berdasarkan referensi yang telah kami peroleh, bahwasanya nizam hijai atau sistem hijaiyah ini juga memiliki nama lain, yaitu nizam alfabai al-khash atau sistem alfabetis khusus, yang mana sistem ini merupakan sistem penyusunan kamus yang diperkenalkan oleh Abu Bakar bin Duraid pada 233 Hijriah. Dan yang dimaksud dengan sistem khash atau sistem hijaiyah ini adalah sistematika penyusunan urutan kata-kata dalam kamus Arab berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang telah disusun oleh Nasr bin Asim. Nah, jadi nizam al-hijai atau nizam alfabai al-khash merupakan salah satu sistematika penyusunan kamus Arab yang mana pada awalnya diperkenalkan oleh Abu Bakar bin Duraid. Dan dalam kamus tersebut, yang mana sistematika penyusunan kamus-kamus Arab berdasarkan urutan huruf hijaiyah ini disusun oleh Nasr bin Asim. Nah, jadi kata lain dari nizam hijai atau sistem hijaiyah yaitu nizam alfabai al-khash atau sistem alfabetis khusus. Nah, yang mana merupakan salah satu sistematika penyusunan kamus Arab. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian sistematika penyusunan kamus Arab berdasarkan sistem hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi Ibnu Duraid menyusun kamus sistem hijai atau alfabai al-khash. Yaitu terdapat dua faktor yang melatar belakangi Ibnu Duraid menyusun kamus sistem alfabai al-khash, yaitu yang pertama, kesulitan dalam mencari makna kata pada kamus yang menggunakan sistem fonetik seperti kamus Al-Ain karya Khalil dan kamus-kamus lain yang beredar pada saat itu. Jadi kesulitan tersebut banyak dialami oleh masyarakat yang tidak mengenal urutan huruf yang berdasarkan makhraj, karena susunan dari kamus Al-Ain karya Khalil tersebut menggunakan makhrijul huruf. Kemudian yang kedua yaitu susunan huruf hijaiyah yang berhasil disusun oleh Nasr bin Asim telah populer di kalangan masyarakat. Dan tentunya urutan huruf hijaiyah tersebut didukung oleh pemerintah dan diakui oleh ulama serta masyarakat sebagai sistem baku dalam penyusunan buku-buku Islami selain kamus bahasa, utamanya bahasa Arab. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Thayyib, alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Muhammad Alfian Nur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Baik, dalam sistem alfabai al-khash atau sistem alfabetis khusus, ini terdapat 3 kamus. Yang pertama yaitu kamus al-Jamharah yang disusun oleh Abu Bakar bin Duraid, kemudian kamus al-Mujmal, kemudian kamus al-Maqayis al-Lughah. Yang pertama yaitu kamus al-Jamharah. Kamus al-Jamharah karya Ibnu Duraid ini merupakan kamus pertama yang menggunakan sistem alfabetis khusus. Ia berani tampil beda dengan mengesampingkan model-model kamus fonetik yang kala itu berkiblat pada kamus Al-Ain karya Khalil. Namun, materi-materi dalam kamus Ibnu Duraid banyak mengambil dari kamus Al-Ain. Bahkan dalam penjelasan makna, sarah, kemudian argumentasinya itu dapat dikatakan hampir sama dengan kamus Al-Ain. Hal ini kemudian menimbulkan kritik dari beberapa tokoh yang menuduh dan menganggap Ibnu Duraid ini bukan sebagai leksikologi. Ia dianggap sebagai mengganti kamus Al-Ain dengan
sampul saja yang berbeda, sementara kandungan dan muaranya itu sama dengan kamus Al-Ain. Kemudian yang kedua yaitu kamus Al-Mujmal. Penyusunnya adalah Ibnu Faris, Abdul Husain, Ahmad bin Faris bin Zakaria bin Hubeb Al-Qaswani Ar-Razi. Yang ketiga yaitu kamus Al-Maqais Al-Lughah. Penyusunnya kamus ini adalah Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria bin Hubeb Ar-Razi. Nah, kedua buku ini memberi andil yang sangat besar dalam perkembangan leksikologi bahasa Arab. Melalui karyanya, Ibnu Faris berusaha menyangkal asas taklibul kalimah ala Khalil dan digantinya dengan teori al-usul wal maqayis yang kemudian dikenal dengan para ahli bahasa Arab, yaitu dengan istilah al-istiqaq al-akhbar. Teori berfungsi untuk mengungkap tabir makna asli melalui kata-kata yang memiliki makna yang sama, dan itu bisa diketahui dari devariasi akar kata. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kamus sistem alfabetis khusus, yang mana terbagi menjadi 3 asas, yakni asas taqsim al-bina, asas tartib al-huruf, dan asas taklib al-kalimah. Untuk yang pertama, yakni asas taqsim al-bina. Dalam kamus Al-Jamharah karya Ibnu Duraid, itu adalah salah satu contoh kamus yang ditulis dengan sistem alfabetis, yang mana lebih mengedepankan aspek struktur kata atau binanya. Jadi, dalam penyusunan kamus dengan sistem alfabetis khusus, sistem penulisannya itu lebih mengedepankan aspek struktur kata atau bina daripada aspek urutan hurufnya. Yang kedua yakni asas tartib al-huruf. Untuk contoh asas tartib al-huruf ini bisa dilihat dari sistem alfabetis pada kamus Al-Jamharah karya Ibnu Duraid yang sudah dituliskan di dalam PPT. Nah, teknik urutan huruf hijaiyah yang diperkenalkan oleh Ibnu Duraid seperti yang tertulis di atas itu sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Faris. Ibnu Duraid itu tidak mengenalkan pengulangan urutan kata dan selalu diakhiri dengan huruf ya sebagai huruf terakhir. Sedangkan Ibnu Faris itu lebih memilih mengembalikan urutan huruf terakhir dari ya ke hamzah hingga huruf terakhir sebelum huruf yang dimaksud. Selanjutnya, asas taklib al-kalimah. Atau yang bisa disebut dengan asas pembalikan huruf dalam kata. Nah, asas pembalikan huruf dalam kata pada sistem alfabetis ini, baik menurut Ibnu Duraid maupun Ibnu Faris, itu sama dengan teknik taklib al-kalimah dalam kamus Al-Ain karya Al-Khalil. Pada asas taklib al-kalimah ini, kata-kata yang sudah tersusun berdasarkan urutan makhorijul hurufnya dan telah diklasifikasikan berdasarkan struktur kata atau binanya, kemudian dibolak-balik menjadi beberapa bentuk kata yang berbeda-beda. Dan tujuan dari asas taklib al-kalimah ini adalah untuk menghindari pengulangan kata pada bab yang lain. Dan contoh dari asas taklib al-kalimat seperti yang sudah dituliskan di PPT, ada huruf lam, ba, ain. Nah, dari huruf itu bisa menjadi 6 kata yang berbeda-beda dengan menggunakan asas taklib al-kalimah ini.
hasil dari proses taklif kata di atas adalah labi'a, la'iba, bala'a, dan seterusnya. Dan meskipun semua huruf dan kata-kata itu bisa dibolak-balik, tetapi tidak semua kata hasil taklif al-kalimah ini itu memiliki makna yang dipakai oleh masyarakat. Jadi, hanya kata-kata yang memiliki makna yang dipakai di masyarakatlah yang dicantumkan di kamus dari hasil taklif al-kalimah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Lutfiatin Niswa akan melanjutkan penjelasan tentang teknik pencarian makna kata dalam sistem alfabetis khusus atau nizam al-fabai al-khas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mencari makna kata di kamus bersistem alfabetis khusus seperti kamus Jamharoh maupun Maqayis al-Lughah adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni teknik tajrid, yaitu huruf-huruf zaidah atau tambahan harus dihilangkan lebih dulu untuk mengetahui akar kata atau usul kalimat dari kata yang kita cari. Yang kedua, teknik tahdid al-bina, yaitu mencari tahu struktur kata dari akar kata yang telah kita temukan tersebut. Apakah ia termasuk pada bab tsunani 2 huruf, sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf, atau khumasi 5 huruf, lalu merujuk pada bab tersebut. Dan yang ketiga yaitu teknik awal al-huruf, yaitu mencari tahu tentang huruf yang lebih dahulu disebutkan dalam urutan huruf hijaiyah untuk mengetahui pecahan kata yang mustakmal sebagai hasil dari proses taklif al-kalimah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Gifari Nugraha akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan sistem hijaiyah atau sistem alfabetis khusus. Baik, kelebihannya yang pertama jelas lebih mudah dibanding kitab Al-Ain Kamus Khalil bin Ahmad. Kemudian yang kedua, kamus Arab saat itu kian populer karena tertib hijai masih populer ditambah keterbaruan sistem hijaiyah ini. Jadi dulu sudah populer, kemudian adanya kamus yang baru ini menjadi lebih populer lagi. Kemudian yang ketiga, sistem kamus pisah dari qiraat. Jadi kamus sistem ini menjadi bidang ilmu bahasa, bukan ilmu qiraat Al-Quran lagi. Baik, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ulwan Zuhdi Al-Ihsan, yaitu tentang kelemahan atau kekurangan sistem alfabetis khusus. Nah, yang pertama mulai desintegrasi atau tidak menyatunya leksikologi dan ilmu qiraat. Jadi leksikologi ini tidak menyatu. Leksikologi dan ilmu qiraat ini dia tidak menyatu. Dan yang kedua yaitu sistem ini sangat sulit digunakan bagi mereka yang belum mengetahui ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Jadi apabila kita belum mengetahui ilmu sharaf dan nahwu, akan sangat sulit digunakan atau memahami sistem ini. Mungkin itu dari saya, dari kami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.